Berjumpa lagi bersama dengan Praste. Apa kabar anak-anakku kelas 6A, 6B, dan 6C? Semoga semua dalam keadaan sehat dan marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang hidup kami. Terlebih kami berterima kasih karena anugerah kebaikan, anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami hari ini masih dalam keadaan sehat. Itu karena kekuatan dan berkat-Mu. Kami juga hari ini ya Tuhan mau belajar. Berkati pelajaran kami, semoga pelajaran hari ini, ilmu yang kami dapatkan hari ini menjadi bekal kami untuk masa depan kami. Jauhkan kami dari segala berbahaya Tuhan, agar kami tetap ada dalam kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tema pembelajaran kita hari ini, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Materi IPA, cara Tuhan melindungi diri. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai pelindung pertahanan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri, melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian diri yang harus dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsa. Cara yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya tumbuhan mawar. Mawar ada durinya. Bougainville berduri, rotan berduri, kaktus berduri, salak berduri, putri malu berduri, dan durian. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya durian. Ini durian, ada duri-duri berduri pada buah durian. Pada batang mawar, di situ juga ada duri. Beberapa tumbuhan, bambu, jagung, dan tebu memiliki rambut halus. Di permukaan batang maupun daunnya, karena itu adalah sangat mengganggu bagi pemangsa jika menyentuh. Salah satu fungsi rambut halus seperti ini menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa, sehingga pemangsa tidak bisa mendekat. Ini gambar batang bambu memiliki rambut halus. Di dalam ini, di pelepannya ini ada rambut-rambut halus yang itu apabila disentuh rasa gatal. Tebu juga, kalau kita terjun langsung melihat dan mengambil itu, sebenarnya ini pada kedepannya ada rambut halus yang gatal. Sekarang daun yang tajam. Daun yang tajam, lidah buaya dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri
duri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Ini duri-duri yang ada pada tepi daun nenas sudah jelas seperti gergaji berduri. Jadi kalau ada pemangsa yang datang di situ merasa terganggu apabila menyentuh karena berduri. Daun yang tajam pada nenas itu bisa juga untuk tumbuhan yang lain, seperti lidah buaya, ada gerginya, kaktus ini daunnya menyerupai duri, dan itu adalah fungsinya itu karena sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mencegah penguapan dan menghasilkan getah. Tumbuhan yang seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Ini getah karet, hasil getah karet. Kemudian menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan ketika konsumsi antara lain mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Ini tumbuhan kecubung beracun. Tumbuhan jarak ini beracun, buahnya itu. Kemudian kita masuk dalam materi bahasa Indonesia. Menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Dalam pembelajaran sebelumnya bagaimana menggali informasi dengan kata tanya. Kata tanya apa peristiwa ini pada teks tersebut. Bagaimana golongan muda mendesak Soekarno-Hatta. Mengapa golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rias Dengklok. Kapankah golongan muda membawa Soekarno-Hatta? Siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan teks proklamasi? Kemudian menguraikan informasi tersebut dalam sejarah dan menjadi bentuk peta pikiran. Untuk itu diperhatikan kembali saat menguraikan teks, kalian menggunakan kata-kata tanya. Kata-kata tanya yang akan diuraikan dikatakan adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tanya tersebut dapat mudah dihafal dengan ini: adik sigma, adik sigma. A itu apa, di itu di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Dalam pertanyaan yang kalian ajukan menggunakan pertanyaan nantinya akan disajikan melalui peta pikiran. Ini gambaran peta pikiran. Tadi apa, di mana, mengapa, bagaimana, siapa, kapan.
informasi melalui peta pikiran. 1. Membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. 2. Membuat gambar peta pikiran. Yang ketiga, membuat pertanyaan berdasarkan teks dengan menggunakan kata tanya pada peta pikiran. Yang keempat, menjawab pertanyaan pada peta pikiran tersebut. Ini langkah-langkah untuk menguraikan melalui peta pikiran. Kita lihat yang pertama. Langkah pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, dengan cermat. Pada halaman bukumu, halaman 18, kita dapat membaca teks dengan judul Wage Rudolf Supratman, disingkat WR Supratman. Jadi anak-anakku perhatikan baik-baik dan baca di rumah baik-baik itu. Langkah kedua, membuat gambar peta pikiran. Ini gambar peta pikiran. Tadi sudah Pak Guru sampaikan pertama itu. Ada di tengahnya ada judul. Kemudian yang ketiga, membuat pertanyaan berdasarkan teks. Membuat pertanyaan berdasarkan teks dengan menggunakan kata tanya pada peta pikiran. Apa membuat pertanyaan? Ini membuat pertanyaan berdasarkan teks dengan menggunakan kata tanya pada peta pikiran. Kata tanya itu apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, bagaimana. Pertanyaan itu, apa judul lagu yang diciptakan W.R. Supratman? Di mana W.R. Supratman lahir? Mengapa W.R. Supratman dianugerahi gelar pemerintah? Bagaimana lagu Indonesia Raya diperkenalkan pada waktu itu? Siapa nama ayah W.R. Supratman? Kapan W.R. Supratman lahir? Sekarang menjawab pertanyaan pada peta pikiran tersebut sesuai dengan pertanyaan. Nah, ini tadi pertanyaannya, apa judul lagu yang diciptakan W.R. Supratman? Jawabannya adalah Indonesia Raya. Di mana W.R. Supratman lahir? Jatinegara. Mengapa W.R. Supratman dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia? Karena sudah menciptakan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Bagaimana lagu Indonesia Raya diperkenalkan pada waktu itu? Diperkenalkan secara instrumental dalam Kongres Pemuda II. Siapa namanya ayahnya W.R. Supratman? Senen. Kapan W.R. Supratman lahir? 9 Maret 1903. Nah, sekarang anak-anakku yang ada di rumah, ini tugasmu. Tuliskan penyesuaian diri yang dilakukan tujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, silakan tulis di bukumu dengan menguraikan informasi menggunakan peta pikiran pada halaman 21. Semangat belajar di rumah. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita tutup dengan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami sudah belajar. Berkati kami agar pelajaran yang kami terima hari ini berkenan kepadamu, menjadi hal yang baik untuk masa depan kami. Berkati orang tua kami, sanak saudara kami, keluarga kami, agar kami senantiasa sehat kuat dalam kasih-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, dan inilah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.